Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Fiorenita dengan NIM 2018-210, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metodologi penelitian dan penulisan hukum. Di sini saya akan memaparkan metodologi hukum secara umum terlebih dahulu, baru kemudian membahas metodologi penelitian hukum secara khususnya. Metode penelitian ini merupakan kunci untuk membuat tugas akhir atau yang biasa kita sebut dengan skripsi. Sebelum kita membahas tentang metodologi penelitian hukum, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akan membahas metodologi penelitian hukum. Metode penelitian hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara umum dan yang kedua secara khusus. Mari akan kita bahas bersama-sama. Secara ringkas ya. Yang secara umum itu meliputi pengertian penelitian sebagai kegiatan ilmiah berserta langkah-langkah sistematis yang harus dilalui. Sedangkan yang khusus itu metode penelitian hukum didefinisikan sebagai sesuatu penelitian yang objek kajiannya adalah hukum itu sendiri, baik itu hukum yang sifatnya normatif maupun hukum yang bersifat empiris. Apa sih yang disebut metode itu? Metode merupakan suatu cara untuk memahami subjek maupun objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian penelitian itu sendiri adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam sebuah penelitian ilmiah ada beberapa karakteristik yang menjadi acuan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Apa sih karakteristik tadi? Karakteristik itu ada 6 macam. Yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang ketiga empiris, yang keempat redukatif, yang kelima replicable dan transmittable, yang keenam memiliki kegunaan atau manfaat. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik yang tadi saya sebutkan itu? Berikut saya jelaskan. Yang pertama, sistematis. Sistematis di sini dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah itu harus runtut atau berurutan tahapan demi tahapannya. Nah, seperti contohnya ini, dalam sebuah penelitian diawali dengan pendahuluan. Yang kedua ada tinjauan teoritis, lalu ada metode penelitian, hasil dan pembahasannya, dan yang terakhir ada penutupnya. Nah, inilah yang disebut tahapan-tahapan penelitian. Awas, jangan kebolak-balik ya, harus runtut. Yang kedua, ada logis. Yang namanya sebuah penelitian itu harus logis dan masuk akal. Jangan sampai kita melakukan penelitian yang tidak masuk akal. Seperti misalnya nih, contohnya nih, efektivitas susu yang dipakai wanita untuk menggait seorang pria. Nah, ditinjau dari ilmu kedukunan. Ini sangat tidak masuk akal, bukan? Lalu yang ketiga ada empiris. Empiris itu disebut sesuatu yang nyata nih. Jangan sampai kita melakukan sebuah penelitian untuk permasalahan yang tidak nyata ya kawan-kawan. Yang keempat ada redukatif. Lah, merupakan pengertian dari menghilangkan keraguan-raguan. Menghilangkan keraguan-raguan di sini artinya hasil dari sebuah penelitian yang kita lakukan itu haruslah dapat memberikan nilai kepastian atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita tuangkan dalam suatu rumusan permasalahan. Maka yang perlu kita ingat di sini dalam rumusan permasalahan itu misalnya ada 2 pertanyaan nih. Jadi kesimpulannya juga ada 2 pertanyaan seperti itu. Lalu ada yang kelima itu replicable dan transmittable. Artinya sebuah penelitian itu harus ditinjau ulang atau dapat dilakukan penelitian lainnya dengan subjek yang berbeda. Dan sebuah penelitian itu harus dapat dipahami dan bermanfaat bagi peneliti lainnya. Seperti dalam sebuah penelitian, biasanya kita merujuk penelitian yang terdahulu memiliki objek yang sama atau memiliki objek yang serupa. Dan yang terakhir, yang keenam itu memiliki kegunaan atau manfaat. Tentunya dalam sebuah penelitian harus memiliki manfaat atau kegunaan. Jika tidak memiliki manfaat atau kegunaan, lalu buat apa penelitian itu dilakukan, bukan?
Dan biasanya dalam sebuah skripsi, manfaat itu ditinjau atau ditunjukkan untuk kepentingan praktis, kepentingan akademis, maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Berdasarkan tujuan penelitian ada 3. Yang pertama ini penelitian eksploratif, yang kedua penelitian verifikatif, dan yang terakhir penelitian pengembangan. Lalu apa sih pengertian dari ketiga tujuan penelitian yang tadi saya sebutkan itu? Berikut, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama itu penelitian eksploratif, merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang tertentu. Nih seperti contohnya ini dalam penelitian ilmiah nih, seorang ilmuwan itu menemukan kandungan dalam buah parijoto yang dapat mencegah perkembangan dari kanker dalam tubuh. Yang kedua itu penelitian verifikatif. Ini merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu yang telah ada. Ini contohnya efektivitas CCTV yang digunakan pada persimpangan lalu lintas untuk mengurangi pelanggaran berlalu lintas. Dan yang terakhir, yang ketiga itu penelitian pengembangan, adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang sudah ada. Setelah kita membahas metodologi penelitian hukum secara umum, sekarang kita masuk dalam pembahasan materi metodologi penelitian hukum secara khususnya. Secara khusus, metodologi penelitian hukum didefinisikan sebagai suatu penelitian yang objek kajiannya adalah hukum, baik hukum sebagai ilmu pengetahuan atau aturan-aturan yang sifatnya normatif, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat, atau yang kita biasa sebut dengan hukum secara empiris. Jadi di sini metodologi penelitian hukum pada asasnya sama dengan metodologi penelitian pada umumnya, tetapi tentunya yang membedakan adalah objek kajiannya. Objek kajiannya di sini seputar permasalahan hukum. Lalu selanjutnya kita akan melihat ini metode penelitian hukum. Secara khusus ini ada 2. Yang pertama itu normatif, yang kedua itu empiris. Yang pertama, normatif. Normatif ini merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya adalah peraturan-peraturan tertulis, seperti misalnya keberlakuan asas-asas pada sebuah peraturan tertulis, dan penelitian normatif ini disebut sebagai penelitian doktrinal normatif. Yang kedua, empiris. Ini merupakan penelitian hukum yang meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ini misalnya berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris ini disebut sebagai penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan. Burung irian, burung cendrawasih, hilang ditelan Abang Rojali. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.